Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya dengan Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fi'il berdasarkan subjeknya. Langsung saja, fi'il berdasarkan subjeknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il ma'lum, dan kedua ada fi'il majhul. Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama, fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum adalah suatu kata kerja yang dimana fa'ilnya itu, pelakunya itu diketahui. Contohnya, yaktubu al-ustadu ad-darsa. Nah, yang menjadi contoh fi'il ma'lum adalah lafaz yaktubu. Yaktubu itu fi'il ma'lum yang dimana tadi dikatakan bahwa fi'il ma'lum itu sebuah kata kerja yang dimana pelakunya itu disebutkan, diketahui. Yaktubu itu fi'ilnya, al-ustadu adalah fa'ilnya atau pelaku dari fi'il, yang artinya itu ustaz sedang menulis pelajaran. Nah, ini yang dikatakan dengan fi'il ma'lum, sebuah kata kerja, sebuah fi'il yang dimana si pelaku ataupun fa'ilnya itu diketahui. Jadi di sini fa'ilnya harus tadi, fi'ilnya yang kedua, atau seperti ini. Kataba al-ustadu ad-darsa. Contohnya sama seperti yang tadi, yang tubuh al-ustadu ad-darsa, tetapi bedanya itu kalau yang tubuh al-ustadu ad-darsa ini fi'ilnya terbuat dari fi'il mudhari'. Sedangkan kataba ini terbuat dari fi'il madi. Jadi juga dikatakan fi'il ma'lum itu sebuah kata kerja yang diketahui fa'ilnya. Ini kata kerja, yang ini fa'ilnya ataupun pelaku. Maka yang tubuh al-ustadu ad-darsa ataupun kataba al-ustadu ad-darsa ini merupakan salah satu contoh dari fi'il ma'lum. Nah, sudah paham kawan-kawan? Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu fi'il majhul. Di dalam kaidah bahasa Arab, fi'il majhul itu merupakan perubahan dari kata fi'il ma'lum.
Jadi kata kerjanya itu diambil atau dirubah dari fiil ma'lum. Fiil majhul sendiri ialah suatu kata kerja yang dimana fa'ilnya itu ataupun pelakunya itu tidak diketahui. Jadi hilang, itu dibuang. Nah, contohnya, dalam fiil majhul terdapat dua kaidah untuk merubah fiil ma'lum ke dalam fiil majhul. Yang pertama, apabila fiilnya terbuat dari fiil madi, maka kaidah yang digunakan adalah jika fiilnya terbuat dari fiil madi, maka kaidah untuk merubah fiil ma'lum menjadi fiil majhul ialah duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didumahkan awal fiilnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Mari kita contohkan dari kataba al-ustadz ad-darsa. Contohnya kataba al-ustadz ad-darsa. Nah, ini bentuk fiil ma'lum. Jika kita rubah menjadi fiil majhul, maka lafaz katabanya itu jadi duma awal bisa ini didomahkan awalnya kataba dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Jadi kalau kataba menjadi tiba. Nah, didomahkan awalnya, dikasrahkan huruf sebelum akhir. Kutiba. Tadi dikatakan bahwa fiil majhul itu sebuah kata kerja yang dimana fa'ilnya itu, pelakunya itu tidak diketahui. Maka apabila tadinya itu terdapat al-ustadz sebagai fa'il, maka dalam susunan fiil majhul al-ustadznya itu dibuang, dicoret. Maka ad-darsa yang dimana tadinya itu menjadi maf'ul bih ditempatkan pada tempatnya fa'il. Jadi ad-darsu. Karena ad-darsa ini tempat di tempatnya fa'il, maka ad-darsunya juga harus diberi aturan yang melekat pada fa'il, yaitu dirofahkan. Nah, di sini contoh ciri tanda rofahnya itu rumah, karena terbuat dari sin huruf. Nah, jadi ini bentuk fiil majhul dari kataba al-ustadz ad-darsa. Kutibanya itu fiil majhul dengan kaidah duma awal wa kusira ma qabla akhirih. Nah, ad-darsu yang tadinya dinamakan maf'ul bih sekarang berubah namanya menjadi naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Nah,
ini apabila fi'il majhul dibuat dari fi'il madi. Sekarang kita tetapi dalam keadaan yang bentuk yang lain, misal terdapat fi'il madinya itu dari fi'il mudhari, seperti mada, maka ketika di fi'il majhulkan menjadi mudah. Asalnya mudah itu mudidah, asluhu mudidah, karena terdapat huruf yang sama maka kedua huruf ini diidghamkan, dimasukkan dal yang pertama pada dal yang kedua pada dal yang pertama, maka menjadi mudah tambah dengan tasdid. Itu jika fi'ilnya itu terbuat dari fi'il mudhari. Dan bagaimana sih ketika fi'il madinya itu terbuat dari fi'il muta'alliq? Yang dimana ain fi'ilnya itu terbuat dari salah satu haraf ilat yang tiga, yaitu wawu, alif, dan ya. Contohnya kola. Kola ini merupakan fi'il madi mu'tal ain dari kabar qawala, fi'il mu'tal ain wawi. Jika kita merubah fi'il ini menjadi fi'il majhul, maka menjadi kila. Jadi dikasarkan huruf yang pertamanya, kila artinya. Asalnya itu kuila. Asalnya kila itu kuila. Kemudian harokat wawu yaitu kasrah pindahkan pada ko. Dan domahnya ko pindahkan pada wawu menjadi kiula. Karena wawu berdiam setelah kasrah, maka wawunya itu dirubah menjadi ya, menjadi kiula. Karena harakat domah berat pada harap iya, maka domahnya itu dibuang menjadi gila. Jadi kita menemukan tiga cara untuk merubah fi'il madi, yaitu yang pertama tadi fi'il madi sahih dengan kaidah duma awaluhu wa istiroma qabla akhirih, domahkan huruf yang pertama, kasarkan huruf yang sebelum akhir. Kedua ada fi'il madi mudhari yang dirubah dari contohnya mada menjadi mudah. Asalnya itu mudidah, karena dalnya itu sama, ada dua huruf yang sama, maka kedua hurufnya itu digabungkan menjadi mudah. Tiga ada fi'il madi mu'tal ain. Contohnya kola, wala. Ketika di fi'il majhul kan menjadi kila. Asalnya itu kuila. Nah, karena
kasroh berat pada wawu, maka pindahkan kasrohnya itu pada o, jadi dan domahnya pindahkan pada wawu menjadi kiula. Karena wawu berdiam setelah kasroh, maka wawu digantikan menjadi ya, jadi kiula, dan domahnya dibuang menjadi kiula. Itu fi'il madhi mabni majhul. Oke, kita masuk pada pembahasan fi'il mudhari mabni majhul. Nah, kaidah yang dipakai untuk merubah fi'il ma'lum fi'il mudhari menjadi fi'il mudhari mabni majhul itu yaitu Duma awaluhu wa futiha qabla akhirih. Duma awaluhu wa futiha qabla akhirih. Didomahkan huruf pertamanya dan dipatahkan huruf sebelum akhir. Mari kita contohkan. Contohnya tadi yang tubuh al-mustad dasar. Kedua dasar. Ketika di susunan kalimat ini diubah menjadi fi'il majhul, maka menjadi tadi duma didomahkan, duma awal itu didomahkan huruf yang pertama yaitu ya, yuk, dan waktu tihamah pada akhirih dipatahkan huruf sebelum akhir. Jadi yuk, tahu, had, dan so. Seperti halnya tadi asalnya itu yang tubuh harus tadi dasar fi'il ma'lum, fi'il yang diketahui fa'ilnya. Nah, ketika dirubah menjadi fi'il majhul, maka menjadi yuktabu Adarsu sebagai waktu lebih yang dari waktu lebih menempati posisi fa'il diberi aturan yang terletak pada fa'ilnya yaitu rofa. Jadi yuktabu adarsu. Nah, begitu kawan-kawan. Fi'il mudhari sahih. Nah, sahih. Adapun apabila fi'il mudhari'nya itu dari fi'il mu'tal seperti tadi kola, ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya itu yaqulu. Ketika yaqulu ini dirubah menjadi fi'il majhul, maka kaidahnya menjadi duma wa futiha ma qabla akhirih. Yang yaqulu diubah menjadi fi'il majhul itu menjadi yuqal. Asalnya itu yuk walu, karena mengikuti kaidah duma wa futiha ma qabla akhirih didomahkan huruf yang pertama dipatahkan huruf sebelum akhir. Mari kita lihat kenapa menjadi yuqalu.
di huruf waw dipindahkan pada huruf qaf menjadi yuqaulu. Karena waw sukun berdiam setelah kata, kaidahnya itu litadumiha wa futiha wa fitahima qablaha. Karena waw sukun berdiam setelah kata, maka wawnya itu diganti menjadi alif, menjadi yuqol. Nah, ini. Jadi jika teman-teman ingin merubah fi'il ma'lum fi'il mudhari ma'lum menjadi fi'il mudhari majhul, maka gunakan kaidah bima awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Domahkan huruf yang pertamanya, yaitu harap lemahnya, dan patahkan huruf sebelum akhir. Tadi seperti contoh, asalnya yang tubuh menjadi yuktabu, asalnya yang tubuh alus tanda adasa menjadi yuktabu adarsu, yang tubuhnya itu fi'il mudhari majhul, adarsunya menjadi naim bun fa'il dari maupun bi. Itu dalam pembentukan naibul fa'il, macam-macam kalimat yang bisa dibuat menjadi naibul fa'il itu ada 4. Jadi bahan naibul fa'il itu ada 4. Yang pertama tadi maf'ul bi, tadi ha. Yang kedua ada masdar. Tiga ada dhorob. Keempat ada jar majrur. Nah, maf'ul bi tadi sudah contohnya. Masdar contohnya itu ila nufiha bis suri nah contoh ini masdar. Di sini masdar berupaya menjadi naibul fa'il dari fi'il madi mabni majhul. Kita analisis nufiha. Nufiha tadi dikatakan bahwa fi'il madi jika di mabni majhul kan, maka kaidahnya itu duma wa wasra berakhir. Domahkan huruf yang pertama yaitu nun, domahkan, dan kasrahkan huruf sebelum akhir yaitu pa. Jadi nufiha. Nah, yang menjadi naibul fa'il dari fi'il mabni majhul ini yaitu nafkhatun kalimat masdar. Ini contoh naibul fa'il dari kalimat masdar. Kedua ada dhorob. Contohnya itu shima Ramadan. Shima Ramadan. Bulan Ramadan telah dikuasai. Shima ini seperti halnya kolak, fi'il madi mu'tal ain. Asalnya itu soma. Asalnya soma, somama. Ketika tadi apabila terdapat fi'il madi mu'tal ain
ingin dimajukan, maka kasrahkan huruf yang pertamanya menjadi sima. Ini Ramadan, Ramadan ini jorok zaman dibuka menjadi naibul fa'il. Yang terakhir jangan majrur, contohnya itu siro bizaidin. Siro bizaidin, Zaid telah dijalankan. Nah, bizaidin ini jar majrur, jarnya itu ba, majrurnya itu zaidin. Jadi bahan yang berbaik itu terdapat 4. Yang pertama adalah maf'ul bih, masdar, dzaraf, dan majrur. Mari kita simpulkan. Jadi fiil berdasarkan subjeknya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fiil ma'lum, ada fiil majhul. Fiil ma'lum yaitu kata kerja yang dimana si fa'il dan ataupun pelakunya diketahui. Contohnya Ibu al-Ustadu al-Darsa. Ustaz sedang menulis pelajaran. Nah, yang Ibu itu fiilnya, fiil ma'lum. Al-Ustadu fa'ilnya pelaku, al-Darsa maf'ul bihnya. Maka yang Ibu al-Ustadu al-Darsa ini tergolong pada contoh kalimat fiil ma'lum karena kata kerjanya diketahui fa'ilnya. Apabila berbeda dengan fiil majhul, fiil majhul pengertiannya kata kerja yang dimana pelaku ataupun fa'ilnya itu tidak diketahui, jadi dibuang. Contohnya tadi kataba al-ustadu al-darsa menjadi kutiba al-darsu. Fiil madhi dimajhulkan dari fiil ma'lum dengan kaidah dumu'amaluhu wa qisroma akhirih, didomahkan awal fiilnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhir fiilnya. Kutiba darsu. Darsu asalnya maf'ul bih, karena fa'ilnya dibuang maka darsu berpindah menempati posisi fa'il dan diberi aturan yang berlaku pada fa'il, yaitu dirofa'kan. Kedua ada fiil mudhari, apabila dimajhulkan dengan kaidah duma wa futiha ma qabla akhirih, didomahkan huruf awalnya fiil dan dikatakan huruf sebelum akhirnya fiil. Contohnya asalnya itu yaktubu al-ustadu al-darsa menjadi yaktubu darsu. Nah, begitu kawan-kawan, teman-teman, semoga penjelasan saya bisa Anda pahami. Sekian penjelasan tentang fiil berdasarkan subjeknya yang terbagi menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.